Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabar Pak? Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Alhamdulillah baik. Terima kasih Bu sudah menyediakan waktu untuk diskusi ini. Sebab permasalahan yang saya alami ini sudah sangat mengganggu pikiran saya. Saya jadi nggak enak makan. Terus juga karena kepikiran jadi ya susah tidur Bu. Sama-sama Pak. Mohon maaf ya, baru sempat hari ini. Soalnya kemarin sedang memantau vaksinasi. Oh iya Pak, apa yang menjadikan diskusi ini? Saya berharap melalui diskusi ini saya bisa menyelesaikan masalah antara saya dengan pengawas dan kepala sekolah karena kejadian di acara supervisi kemarin, Bu. Oh, supervisi yang kemarin ya. Lalu apa yang terjadi antara Bapak, pengawas dan kepala sekolah? Begini, Bu. Kemarin tuh setelah acara supervisi oleh pengawas, kepala sekolah saya memanggil saya ke ruangan beliau, lalu mengatur saya setelah menerima laporan dari pengawas. Menurut kepala sekolah, pengawas memberikan laporan bahwa saya mengajar tidak menggunakan buku teks dan itu tidak benar menurut pengawas. Jika tidak menggunakan buku teks, kemungkinan besar materi yang disampaikan bisa melebar dan tidak sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kepala sekolah saya mengamini apa yang dilaporkan oleh pengawas. Karena menurut beliau, fungsi pembinaan di sekolah merupakan tanggung jawab kepala sekolah. Oleh karena itu, apa yang menjadi temuan dari pengawas harus ditindaklanjuti oleh guru dengan bimbingan dan pengawasan dari kepala sekolah. Saya coba ambil keputusan berdasarkan apa yang dilaporkan oleh pengawas tadi ya. Jadi kalau tidak menggunakan buku teks, menurut pengawas dikhawatirkan materi yang disampaikan itu bisa melebar. Intinya bisa keluar dari kurikulum yang berlaku. Begitu ya Pak menurut pengawas. Kalau menurut Bapak pribadi, apa yang disampaikan pengawas tadi betul tidak? Atau mungkin ada pendapat lain? Betul sih Bu, masuk akal juga alasan yang disampaikan oleh pengawas. Namun menurut saya, walaupun tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, bukan berarti saya tidak punya sumber belajar. Bukan berarti saya tidak mengacu pada kurikulum yang berlaku. Pada waktu itu, pelaksanaan supervisi sudah saya jelaskan. Meskipun saya tidak menggunakan buku teks, sumber belajar yang saya gunakan tetap mengacu pada kurikulum saat ini. Terus terang, ini mengganggu pikiran saya. Kesannya saya salah. Hanya karena saya tidak menggunakan buku teks saat mengajar, padahal kan sumber belajar tidak hanya dari buku teks. Tidak hanya dari buku teks saja. Betul Pak, sumber belajar itu tidak buku teks saja, bisa melalui teknologi yang berkembang saat ini. Tidak bisa menggunakan berbagai sumber belajar yang tentunya sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan menarik bagi murid. Kalau boleh tahu, apakah setiap pembelajaran Bapak tidak pernah menggunakan teks? Tergantung dari muatan materi, Bu, yang sedang dibahas. Saya juga sering pakai buku teks yang seperti buku siswa, buku guru, dan buku sumber belajar lainnya. Namun, saya memang cenderung memilih menggunakan sumber belajar seperti video, gambar-gambar, audio, bahkan manusia juga menjadi sumber belajar. Contohnya pada materi kelas 6 semester 5, itu kan membahas tentang kewirausahaan. Nah, sumber belajar murid yang saya pelaku wirausaha ada yang belajar dari tukang bakso, pemilik warung, dan banyak lagi. Mereka juga belajar mulai dari penggunaan modal, menghitung omset, hingga menghitung laba bersih dan kegiatan wirausaha. Nah, melalui pembelajaran yang kontekstual tersebut, tentunya akan lebih menambah pemahaman materi murid, bahkan tidak hanya pengetahuan, tapi keterampilan yang didapatkan karena pada akhirnya murid-murid melaksanakan praktik wirausaha. Mulai menentukan jenis usaha yang dilaksanakan, menghitung modal, membuat produk, menetapkan harga, mempromosikan, menjual, menghitung omset, sampai menghitung laba bersih. Wah, keren sekali pembelajaran yang Bapak laksanakan. Lalu bagaimana Pak antusiasme murid-murid setelah melaksanakan pembelajaran wirausaha tadi? Alhamdulillah Bu, responnya murid sangat positif.
Pada saat refleksi dan evaluasi semuanya antusias. Mereka menikmati pembelajaran. Orang tua murid pun sangat antusias. Beberapa mengirim WA pribadi ke saya mengatakan pembelajaran yang dilaksanakan sangat bagus. Bahkan beberapa orang tua murid dengan bangga mengunggah kegiatan anaknya saat membuat produk. Hingga jualan di media sosial. Jadi tidak hanya murid, orang tua pun merasa dampak positif dari pembelajaran. Coba kalau saya terpaku pada buku teks, baik itu buku siswa, buku guru, ataupun buku teks lain yang ada di sekolah, tidak akan ada kegiatan pembelajaran seperti yang tadi saya ceritakan. Setuju, Pak. Saya sangat setuju dengan yang tadi Bapak sampaikan. Karena buku teks yang ada di sekolah hanya berisi kegiatan pembelajaran menurut sesuai keinginan pembuat buku. Memang baik mengikuti skenario yang ada di buku guru. Tapi boleh juga kan membuat skenario sendiri. Bedanya, kalau yang tercantum di buku itu bersifat umum untuk semua anak, sedangkan skenario yang dibuat guru tentunya mengacu pada pemetaan kebutuhan belajar, mulai dari kesiapan belajar, minat, dan profil belajar yang sudah dimiliki guru. Nah, sekarang kembali lagi ke permasalahan Bapak. Untuk menyelesaikan masalah Bapak dengan pengawas dan kepala sekolah, apa yang sudah Bapak lakukan? Pada saat kepala sekolah menegur saya, karena laporan dari pengawas, saya menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa tidak menggunakan buku teks saat mengajar bukan berarti saya tidak menggunakan sumber belajar. Itu yang saya sampaikan kepada kepala sekolah. Lalu, menantangkan Bapak kepala? Ya, terkejut sih. Mungkin kok kesannya menentang begitu merespon laporan dari pengawas sekolah. Mungkin keinginan kepala sekolah saya menerima saja masukan dari pengawas, terus merasa bersalah, menyesal, dan kemudian melaksanakan arahan dari pengawas sekolah. Tapi kan saya tidak seperti itu. Apa yang saya sampaikan tentunya ada dasarnya, tidak hanya iya-iya aja. Ah, betul juga, Pak. Semua harus punya dasar, alasan, dan pertimbangan yang kuat. Namun, setelah yang Bapak sampaikan tadi, adakah hal lain yang disampaikan kepada kepala sekolah? Saya sudah menjelaskan. Kebetulan, kegiatan pembelajaran saat ini tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Kalau di kegiatan pembelajaran lain, saya juga suka pakai buku teks, baik itu buku siswa, buku guru, ataupun buku lain yang disediakan oleh sekolah. Kemudian saya menunjukkan RPP yang saya buat saat pembelajaran kemarin. Memang tidak menggunakan buku teks, tetapi saya menggunakan sumber belajar berupa video yang saya putar melalui LCD proyektor. Bahkan, ketika saya menunjukkan PowerPoint yang saya gunakan saat pembelajaran, kepala sekolah terkesan karena dinilai menarik sehingga tidak membosankan. Wah, keren ya. Zaman sekarang keahlian menyusun presentasi yang menarik untuk murid sudah menjadi hal yang wajib dikuasai oleh guru. Terbayang bagaimana bosannya murid-murid kalau setiap hari menu belajarnya dari buku teks. Berasa kembali ke pembelajaran tahun 80-an ya, Pak. Selanjutnya, apakah Bapak memberikan penjelasan yang sama kepada pengawas? Nah, saya tidak memberikan penjelasan tersebut kepada pengawas, karena pengawas mengamati seluruh pembelajaran yang saya lakukan. Beliau juga memegang RPP pembelajaran. Memang beliau sampai menanyakan mengapa saya tidak menggunakan buku teks. Secara spontan saya menjawab, meskipun tidak menggunakan buku teks, saya tetap mengacu pada kurikulum. Setelah itu beliau tidak mengatakan sesuatu lagi kepada saya. Apakah itu mungkin ya yang membuat pengawas sekolah saya tersinggung ya? Karena jawaban yang saya sampaikan tadi. Kalau melihat gestur dari pengawas, kira-kira bagaimana, Pak? Senang dengan jawaban Bapak atau sebaliknya? Saya tidak memperhatikan dan tahu, Bu. Begitu saya sampaikan jawaban saya, kenapa kok saya tidak menggunakan buku teks? Beliau langsung meninggalkan saya. Saya juga langsung kembali fokus kepada murid-murid di kelas. Bapak langsung fokus kepada murid-murid ya. Bisa terbayang sih di pikiran saya bagaimana Bapak yang sedang fokus pada murid-murid lalu juga harus menjawab pertanyaan dari pengawas.
sambil terus berkonsentrasi pada murid-murid Bapak di kelas. Coba diingat-ingat lagi, saat menjawab pertanyaan dari pengawas, bagaimana nada dan intonasi Bapak saat itu? Saat pengawas mewawancarai saya, khususnya saat membahas buku teks, memang suasana di kelas sedang ruyuh, anak berdiskusi kelompok. Saya tidak ingat bagaimana nada dan intonasi suara saat saya menjawab pertanyaan pengawas. Bisa jadi ya Bu ya, jawaban yang saya sampaikan terdengar ketus karena buru-buru menjawab. Ada beberapa kelompok yang bertanya tentang diskusi pada saat itu. Sekarang begini Pak, kalau kondisinya dibalik, Bapak sebagai pengawas sekolah, lalu setelah menyampaikan masukan tentang buku teks tadi, apakah kira-kira jawaban yang Bapak harapkan dari guru? Jawaban yang saya harapkan dari guru, yang pertama yang saya ucapkan terima kasih karena telah melaksanakan supervisi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kedua, mengucapkan terima kasih atas koreksi yang diberikan. Selanjutnya, ya menyampaikan alasan mengapa saya tidak menggunakan buku teks saat pembelajaran tersebut. Mungkin itu jawaban yang saya harapkan dari guru, Bu. Lalu, apakah Bapak menjawab seperti itu? Tidak. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya langsung konsentrasi kelas, menjawab singkat saja. Kalau tidak menggunakan buku teks bukan berarti tidak menyesuaikan dengan kurikulum dong. Jika Bapak di posisi pengawas sekolah mendapatkan jawaban singkat seperti tadi, apa kesan yang Bapak tangkap dari penjelasan guru tersebut? Terus, apa yang mungkin dirasakan oleh pengawas sekolah? Kesannya bagaimana ya? Kok seperti tidak menghargai masukan orang lain? Jawabannya seperti ngeles begitu ya, Cep. Kalau saya jadi pengawas sekolah, ya mungkin sakit hati, tersinggung dengan jawaban yang disampaikan oleh guru. Ini permasalahannya lebih sopan santun ya? Kok kesannya nggak sopan? Nah, menurut Bapak saat ini, permasalahan Bapak dengan pengawas sekolah disebabkan hanya karena Bapak tidak menggunakan buku teks saat pembelajaran atau karena pengawas sekolah yang tersinggung dengan cara Bapak menjawab. Menurut saya beliau tersinggung dengan cara saya menjawab deh. Karena kesannya ya itu tadi, kurang sopan, kurang menghargai masukan atau kritikan. Karena kalau cuma karena tidak menggunakan buku teks, kan RPP juga ada sumber lainnya. Terus kegiatan pembelajaran kan diskusi, jadi memang tidak perlu buku teks, karena topik-topik diskusinya juga sudah disiapkan. Baik, permasalahannya menurut Bapak ya, berasal dari cara Bapak menyampaikan jawaban yang Bapak rasa kurang sopan dan sebagainya. Padahal Bapak tidak bermaksud untuk membantah atau ngeles, hanya karena posisi Bapak yang harus fokus kembali mengajar. Sehingga komunikasi Bapak dengan pengawas menjadi kurang baik. Lalu, apa yang perlu Bapak perbaiki dengan cara komunikasi selama ini? Atau gampangnya komunikasi yang tepat pada kondisi seperti yang Bapak kemarin alami? Kondisi ini sepertinya sering saya alami sih, Bu. Sedang berfokus pada murid di kelas, tiba-tiba harus komunikasi dengan rekan guru yang datang ke kelas untuk menanyakan sesuatu atau menyampaikan sesuatu. Bisa jadi komunikasi saya jadi kurang baik dan mungkin menyinggung perasaan rekan guru tersebut. Hal yang perlu saya perbaiki dari cara komunikasi khususnya jika dalam kondisi yang sama seperti tadi. Saya akan meminta waktu untuk menjawab pertanyaan. Waktu tersebut akan saya menggunakan untuk mengkomunikasi murid terlebih dahulu. Kalau saya harus berbicara dengan guru lain atau pengawas, agar bisa berkonsentrasi dengan umpan balik pengawas. Saya juga perlu mempraktikkan teknik stop nih Pak. Sebelum menjawab pertanyaan dari pengawas, tujuannya untuk mengembalikan kesadaran saya perlu. Agar dapat berpikir jernih sehingga dapat berkomunikasi dengan baik. Betul sekali Pak, teknik stop perlu dilakukan saat penting seperti itu. Untuk mengambil kesadaran secara penuh agar dapat berkomunikasi dengan baik. Andaikan betul pengawas sekolah tadi tersinggung dengan cara Bapak menjawab pertanyaan karena mungkin dinilai kurang sopan,
Lalu beliau melaporkan hasil supervisi tersebut kepada kepala sekolah sehingga Bapak ditegur. Apa langkah selanjutnya yang akan Bapak lakukan? Tentukan fokus dan tujuan awal diskusi. Jika memang betul pengawas sekolah tersinggung atas jawaban saya, tentunya saya perlu klarifikasi dan minta maaf kepada pengawas. Walau bagaimanapun tidak ada kesengajaan diri dari saya. Kemudian meskipun kepala sekolah sudah memahami mengapa saya tidak menggunakan buku teks, tapi saya juga perlu klarifikasi lagi. Akan saya sampaikan bahwa ada kemungkinan pengawas tersinggung dengan jawaban yang saya berikan. Jadi selain klarifikasi dengan pengawas sekolah, saya juga perlu menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah. Bagus sekali rencana yang akan Bapak lakukan. Hal ini sepertinya belum pernah diungkapkan kepala sekolah. Jadi perlu disampaikan lagi permasalahan yang sebenarnya. Rencana Bapak kapan akan melaksanakan tindakan yang Bapak sampaikan tadi? Secepatnya saya laksanakan kayaknya. Lebih cepat lebih baik. Karena ini sudah mengganggu pikiran saya. Insya Allah bisa nanti saya akan bicara dengan kepala sekolah. Inginnya sih besok, tapi besok kepala sekolah ada acara rapat dinas dengan Bupati Bogor. Setelah berbicara dengan kepala sekolah, tentunya saya akan menemui pengawas sekolah untuk meminta maaf dan klarifikasi terhadap jawaban yang saya berikan saat supervisi. Saya berharap pengawas sekolah dapat menerima permintaan maaf saya. Walau bagaimanapun beliau pengawas sekolah sangat saya nantikan bimbingannya saat supervisi pembelajaran seperti kemarin. Semoga hubungan saya dengan pengawas sekolah dapat membaik ya. Insya Allah ya Pak. Bapak sudah berbesar hati untuk mengakui kesalahan dan akan meminta maaf. Tentunya pengawas sekolah juga akan berbesar hati pula untuk memaafkan Bapak. Amin. Terima kasih Bu. Baiklah, menurut Bapak, siapa yang sekiranya bisa membantu Bapak dalam melaksanakan rencana yang Bapak sampaikan tadi? Untuk berbicara langsung dengan kepala sekolah, saya bisa melaksanakannya sendiri, Bu. Kebetulan sebelumnya sudah ada komunikasi dengan saya dan kepala sekolah. Namun, untuk bertemu dengan pengawas sekolah, saya ingin bersama kepala sekolah. Saya berharap beliau dapat membantu saya dalam menyampaikan klarifikasi tersebut. Sebagai kepala sekolah tentunya sudah memiliki banyak pengalaman, baik dalam mengajar maupun manajerial. Saya pribadi juga menanti masukan dari kepala sekolah, Bu. Betul sekali, Pak. Kolaborasi antara guru dan kepala sekolah, lalu didukung oleh stakeholder seperti pengawas sekolah, dapat menunjang keberhasilan sekolah dalam melaksanakan visi misi yang direncanakan. Apabila ada permasalahan, maka harus secepatnya diselesaikan dengan kepala dingin dan kekeluargaan, agar tidak mengganggu keharmonisan dalam pekerjaan. Saya berharap permasalahan Bapak bisa segera terselesaikan ya. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita berdiskusi? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega karena sudah ada solusi tentang masalah yang saya hadapi. Terima kasih telah menyediakan waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Sama-sama Bapak, tetap semangat ya. Makasih Bu. Ini waktu sudah siang. Saya pulang dulu, saya pamit. Mudah-mudahan rencana yang saya laksanakan, rencana yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan coaching antara Pak Jainal sebagai coach dan Bu Fitri sebagai coach sudah berjalan lancar. Saya di sini Arin Kristianti sebagai pengamat memberi komentar kegiatan coaching tersebut sudah mengikuti alur Tirta, di mana dalam tujuan utama pada proses coaching tersebut sudah terlihat jelas dan penggalian masalah dari seorang coach itu bisa berhasil terungkap ya. Coach berhasil mengungkap masalah yang dialami oleh coach sehingga pada rencana aksi yang dilakukan oleh coach itu terlihat jelas apa saja. Dan pada pengambilan tanggung jawab pun coach sudah berhasil seorang coach untuk menentukan
apa yang menjadi komitmennya. Jadi intinya kegiatan coaching ini sudah berjalan baik dan mengikuti alur cerita seperti yang diharapkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop.